Ada yang ingat dengan rumus ini? Ya, rumus tersebut adalah rumus deret aritmetika yang dipergunakan untuk menghitung jumlah suku-suku pada suatu barisan aritmetika. Ada yang bisa membuktikan tentang kebenaran dari rumus tersebut? Ya, sebelum kalian membuktikan, kita pelajari dulu materi induksi matematika berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Sir Mansur di sini. Matematika lebih mudah. Oke, pada video kali ini Sir akan membahaskan kalian salah satu metode pembuktian dalam matematika. Metode pembuktian dalam matematika itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah metode pembuktian langsung, dan yang kedua adalah metode pembuktian tidak langsung atau biasa juga disebut dengan metode kontradiksi. Dan yang ketiga adalah metode pembuktian dengan induksi matematika. Nah, untuk metode pembuktian induksi matematika itu umumnya digunakan untuk membuktikan rumus-rumus deret, rumus ketaksamaan, dan rumus keterbagian. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari di di materi ini. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak liputan berikut. Induksi matematika. Kita bahas pengertiannya dulu ya. Induksi matematika merupakan salah satu metode yang digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu rumus atau pernyataan matematika, terutama yang berhubungan dengan bilangan asli. Nah, pernyataan yang berhubungan dengan bilangan asli kita sudah bahas di awal semester ini, induksi notasi sigma ya. Nah, di situ banyak kita jumpai rumus-rumus deret. Nah, itu kan n-nya umumnya mulai dari 1, 2 dan seterusnya. Oke, itu pengertian daripada induksi matematika. Nah, langkah-langkah pembuktian dengan induksi matematika adalah misalnya, jadi kita misalkan dulu Pn adalah suatu pernyataan yang menyatakan Pn selalu benar untuk setiap n besar dari A, di mana n itu adalah elemen bilangan asli. Di sini adalah bilangan asli. Nah, langkah pertama itu disebut dengan basis, yaitu kita menunjukkan bahwa PA itu benar. Artinya untuk n sama dengan A itu adalah pernyataan yang benar. A itu adalah batas bawahnya ya. A itu adalah batas bawah. A itu biasanya atau umumnya itu 1, tapi tidak menutup kemungkinan A itu juga selain 1 ya. Intinya dia bilangan asli. Nah, itu langkah pertama. Langkah yang kedua itu disebut dengan langkah induksi. Nah, langkah induksi ini ada 2 tahap. Yang pertama kita buat hipotesa dulu dengan mengandaikan PK itu benar. Artinya untuk N sama dengan K itu adalah pernyataan yang benar. Jadi kita buat hipotesa dulu di sini, hipotesis ya. Andaikan PK benar. Kemudian tahap yang kedua, kita akan membuktikan PK tambah 1 juga harus bernilai benar. Nah, kalau ini tidak berhasil maka gagal kita membuktikan pernyataan yang akan kita buktikan tadi. Jadi serulang ya, di langkah induksi ini ada 2 tahap. Yang pertama kita buat hipotesa dulu dengan mengandaikan PK itu benar. Artinya untuk N sama dengan K itu adalah pernyataan yang benar. Selanjutnya akan
dibuktikan juga bahwa PK tambah 1 juga bernilai benar. Kalau tahap kedua ini tidak bisa kita lakukan atau kita tidak bisa membuktikan, maka kita gagal membuktikan pernyataan matematika yang akan kita buktikan. Nah, selanjutnya kita akan menyimpulkan ya, jika langkah pertama dan langkah kedua itu terpenuhi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa PN itu benar untuk setiap N bilangan asli. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, saya tekankan ini salah satu materi yang sangat abstrak ya, sangat abstrak. Makanya nanti kalian harus betul-betul konsentrasi dalam memahami materi ini, langkah-langkah nanti yang saya jelaskan di beberapa contoh ke depannya, beberapa contoh di video ini kalian betul-betul harus perhatikan dengan seksama, sebab ini materi kalau saya katakan tergolong tingkat kerumitannya ya, karena sangat abstrak, tergolong menengah ke atas lah, seperti itu. Nah, pembuktian dengan induksi matematika di sini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama nanti adalah membuktikan rumus deret, dan tahap kedua membuktikan rumus ketaksamaan, dan yang terakhir membuktikan bukan rumus ya, pernyataan ya, pernyataan keterbagian. Jadi yang pertama tadi deret, kemudian ketaksamaan, dan yang terakhir adalah keterbagian. Nah, kalau rumus itu adalah sudah pasti pernyataan. Tapi kalau pernyataan itu belum tentu rumus. Tapi di sini kan umumnya kita akan membuktikan pernyataan. Jadi di dalamnya juga termasuk rumus. Biasanya rumus-rumus itu ada pada deret ya. Nah, kita ke yang pertama dulu atau tahap pertama, yaitu pembuktian rumus deret. Nah, ini bukan sebatas di deret aritmetika saja ya. Ada banyak jenis deret yang nantinya akan kita buktikan di sini. Tapi tentunya di video ini sangat terbatas ya, mengingat durasinya kalau bisa harus kecil, kemudian padat. Nah, seperti itu. Oke, sebelum kita masuk pada pembuktian rumus deret ya. Nah, di sini ada pernyataan-pernyataan dulu yang kalian harus pahami sih ya, pahami artinya. Nah, di sini saya kasih pengantar dulu ya. Misalnya ada suatu pernyataan PN 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14 tambah seterusnya ya, dengan pola 3N kurang 1. Ini maksudnya penjumlahan suatu suku-suku pada barisan, di mana barisan tersebut memiliki pola 3N kurang 1. Nah, menurut persamaan ini ya, kalau kita menjumlahkan dengan pola bilang seperti ini, itu ada rumusnya, yaitu N kali 3N tambah 1 per 2. Nah, itu cara cepatnya. Bagaimana sih maksudnya? Nah, coba kalian perhatikan. Dengan kita ganti nilai N-nya. Misalnya N-nya sama dengan 3. Misalnya N-nya sama dengan 3. Nah, untuk ruas kiri perhatikan ya. Untuk ruas kiri ini kan polanya adalah 3N kurang 1. Nah, kalau N-nya sama dengan 3 berarti nanti kita menjumlahkan 3 suku di ruas kiri. Ya, kita menjumlahkan 3 suku di ruas kiri. Nah, ya, tentunya yang pertama kita mulai dengan mengganti nilai N-nya sama dengan 1 ya. Ini yang beri tanda biru,
kita ganti n nya sama dengan 1, kemudian 2, kemudian 3. Jadi pola 3n kurang 1 itu kita tuliskan sebanyak 3 kali ya, sama dengan di apa kemarin metode bukan metode ya, notasi sigma. N nya sama dengan 3, dimulai dari 1, 2 sampai 3. Nah, itu untuk ruas kiri ya, nilainya berapa? Ternyata menghasilkan nilai 15 atau jumlah ketiga sukunya itu 15. 3 kali 1 itu 3 dikurangi 1 2 ditambah dengan 3 kali 2 6 kurang 1 5 ditambah dengan 3 kali 3 9 kurang 1 8. Ini sebenarnya mana tadi itu? Yang ini sebenarnya 3 suku yang dimaksud itu adalah ini. 2 tambah 5 tambah 8. Itu sama dengan berapa? Sama dengan 15. Itu untuk ruas kirinya. Nah, sekarang apakah betul untuk ruas kanannya? Itu tadi baru ruas kirinya ya. Nah, ini untuk ruas kanan. Kalau ruas kanan kita tidak memulai n-nya dengan 1 ya. Sebab itu istilahnya cara cepatnya itu rumusnya ya. Jadi kita langsung mensubstitusi. Ini perhatikan rumus apa namanya? Rumus deretnya. Nah, di sini kita menggantikan nilai apa namanya, nilai n-nya yaitu sesuai dengan yang diketahui. Tadi yang diketahui berapa ya, n-nya kita masukkan 3 ya, kita masukkan 3. Nah, di sini kalian lihat n-nya diganti dengan 3 ya, yang biru itu 3 kali dalam kurung 3n, n-nya kita ganti 3, berarti 3 kali 3 kali 3 yaitu ditambah 1 dulu ya, 3 kali 3 9 tambah 1 10, 10 kali 3 30 per 2 dapat 15. Nah, lihat ruas kiri dan ruas kanan itu ternyata hasilnya sama ya, ternyata hasilnya sama. Berarti untuk n sama dengan 3 ini rumusnya terbukti benar ya, rumusnya terbukti benar. Nah, kita coba untuk n lainnya ya. Nah, ini sama dengan 15 untuk ruas kiri dan sama dengan 15 juga untuk ruas kanan. Kita coba untuk n sama dengan 5 ya. Nah, di sini kalau kita mencoba n-nya sama dengan 5 untuk ruas kiri, tentu kita mengambil 5 suku ya. Kita mengambil 5 suku. Ini kan suku pertama ya, kita mulai dari n-nya sama dengan 1, kemudian n sama dengan 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kalian selesaikan semua dulu yang dalam kurung baru dijumlahkan, ternyata hasilnya sama dengan 40 untuk ruas kiri. Nanti dihitung sendiri ya. Nah, sekarang kita coba cek untuk ruas kanannya apakah sama juga dengan ruas kiri. Tentunya harus sama. Kalau tidak sama berarti rumusnya salah. Oke. Ingat, untuk ruas kanan kita langsung mensubstitusi nilai n-nya sama dengan berapa? 5. 3 kali 5 yang dalam kurung dulu, 3 kali 5 15 tambah 1 16 kali 5 80 per 2 dapat 40. Ternyata hasilnya sama, yaitu sama-sama berapa? Sama-sama 40. Nah, ternyata untuk n sama dengan 5 betul lagi. Nah, kita coba n berikutnya lagi. Nah, n misalnya kita ambil 6, berarti nanti n-nya itu harus untuk ruas kiri ya. Ini untuk ruas kiri kita akan menjumlahkan dengan n-nya kita ganti mulai dari 1 sampai 6. Berarti ada 6. Yang pertama 1 2 3 ya, 4 5 6. Kalau diselesaikan semua dalam kurung kemudian dijumlahkan, itu hasilnya kalau kalian tidak percaya hitung sendiri, yaitu 57. Iya, itu untuk ruas kiri ya. Nah, bagaimana dengan ruas kanannya? Apakah sama? Ya,
kita untuk ruas kanan kita tinggal mensubstitusi karena ruas kanan itu adalah rumusnya untuk menghitung jumlah deret-deret tertentu. Nah, ini kita ganti dengan 6. 3 kali 6 itu 18 tambah 1 19, 6 kali 19 114 per 2 dapat 57. Ternyata untuk N sama dengan 6 ini juga benar. Nah, yaitu sama-sama berapa? 57. Wah, tapi kan di sini memungkinkan timbul pertanyaan, apakah N-nya selalu benar untuk semua bilangan asli? Nah, jangan-jangan untuk N sama dengan 10, untuk N sama dengan 100, 1 miliar misalnya, itu tidak terbukti. Nah, itulah tujuannya kita harus buktikan bahwa rumus yang ada di sebelah kiri ini, yang ada di sebelah kanan ini itu benar. Nah, ini yang akan kita buktikan. Daripada kalau kita misalnya N-nya ada 1 miliar, bayangkan kalau 1 miliar itu kita mau jumlah-jumlah, berarti kita tulis N-nya mulai dari 1 sampai 1 miliar. Nah, itu kan sangat tidak efisien. Nah, ketimbang kita menggunakan rumus yang ada di sebelah kanan. Nah, cuma pertanyaannya, apakah selalu berlaku untuk N bilangan asli? Nah, itu timbul pertanyaan. Inilah yang akan kita buktikan kebenarannya dengan menggunakan apa tadi? Metode induksi matematika. Oke, kita masuk ke contoh ya. Nah, untuk contoh pertama, perhatikan. Buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli N, jadi untuk setiap bilangan asli ini ya, berlaku 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah seterusnya sampai N. Itu rumus cepatnya adalah N kali N tambah 1 per 2. Nah, ini akan kita membuktikan kebenarannya. Nah, sebab jangan sampai ini tidak berlaku untuk semua N. Nah, seperti itu. Makanya kita harus buktikan rumusnya dengan menggunakan metode induksi matematika. Jadi misalnya kita akan menyumlahkan 10 suku misalnya ya. 1 tambah 2 tambah 3 seterusnya sampai tambah 10. Misalnya ya, kita jumlahkan sampai ada 10 suku ini. Nah, itu kan tidak efisien. Nah, efisiennya kalau kita menggunakan rumus ini. Nah, itu rumus deretnya namanya. Nah, cuman pertanyaan, apakah itu selalu berlaku untuk N sama dengan untuk N bilangan asli, artinya semua bilangan asli N itu berlaku. Nah, itu pertanyaan ya yang harus kita tunjukkan kebenarannya. Oke, mari kita buktikan dengan menggunakan apa? Langkah-langkah induksi matematika. Apa tadi langkah pertamanya? Ada yang masih ingat? Ya, bukti. Jadi nanti kalau kalian membuktikan harus diawali dengan kata bukti. Misalkan PN. Nah, di sini kita harus memisalkan dulu. PN itu adalah pernyataan ya. Mana pernyataannya? Itu tadi pernyataannya. 1 tambah 2 tambah 3 seterusnya sampai tambah N. Itu katanya sama dengan N kali N tambah 1 per 2. Nah, itu nanti yang akan kita misalkan pernyataannya atau PN-nya. Misalkan PN 1 tambah 2 tambah 3 seterusnya sampai N. Itu sama dengan N kali N tambah 1 per 2. Langkah 1, langkah basis. Kita harus menunjukkan untuk N batas bawah. Nah, kita lihat di sini kan N-nya mulai dari 1. Jadi berarti A-nya sama dengan 1 atau batas bawahnya sama dengan 1. Sehingga kita ambil atau yang akan kita buktikan kebenarannya adalah P1. Nah, P1 untuk ruas kiri. Nah, di sini untuk ruas kiri nanti sama seperti pengantar tadi yang saya katakan atau yang saya sudah bahaskan di depan tadi. Untuk ruas kiri itu nanti N-nya berjalan. N-nya berjalan.
Kalau misalnya n-nya ada 5, berarti kita harus mengganti n-nya 5 kali. Kemudian kita jumlahkan berturut-turut. Nah, tapi kan di sini n-nya sama dengan 1, berarti cuma satu saja, satu suku saja. Kita ganti n-nya sama dengan 1, itu sudah. Berarti P1 sama dengan 1. Nah, untuk ruas kiri. Ruas kanan. Ruas kanan kita ganti nilai n-nya sama dengan 1 ya, di ininya, di rumusnya di sini. N kali n tambah 1 per 2, n-nya kita ganti 1, berarti 1 kali 1 tambah 1. 1 tambah 1 itu 2, 1 kali 2, 2 per 2, 1. Nah, lihat. Ini untuk n untuk n sama dengan 1, ruas kiri memperoleh nilai 1 dan ruas kanan juga memperoleh nilai 1. Artinya ruas kiri dan ruas kanan itu sama. Nah, di sini berarti langkah pertama itu benar atau terpenuhi. Nah, ingat, kalau langkah pertama sudah salah, maka tidak usah dilanjutkan ke langkah yang kedua. Tapi kalau langkah pertama benar, maka kita wajib lanjut ke langkah yang kedua. Oke, berarti P1 benar ya. Nah, kemudian kita lanjut pada langkah yang kedua, yaitu langkah induksi. Nah, di sini kalian perhatikan baik-baik. Langkah induksi yang pertama, ingat, langkah induksi itu ada 2 tahap. Yang pertama, kita harus buat hipotesa dulu dengan mengandaikan itu n sama dengan k atau pk itu pernyataan yang benar. Artinya kalau kita ganti n-nya dengan k, itu merupakan pernyataan benar. Itu tahap pertama. Tahap kedua, kita akan menunjukkan nilai atau pernyataan PK tambah satunya harus benar. Itu yang harus kita tunjukkan selanjutnya. Nah, sebelumnya saya tandai dulu ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah seterusnya sampai K. Itu beri beri tanda apa tujuannya nanti sebentar. Nah, selanjutnya akan dibuktikan bahwa PK tambah 1 juga benar. Artinya untuk n sama dengan K tambah 1 itu benar. Nah, untuk ruas kiri perhatikan. Untuk ruas kiri di sini kalau kalian perhatikan dengan seksama, ini kan tadi PK sampai di sini adalah PK ya. Ini sampai di sini adalah PK. Nah, selanjutnya kenapa lagi ditambah dengan K tambah 1 di depannya? Kan di sini kita akan membuktikan untuk n-nya sama dengan K tambah 1. Andai kan tadi di sini K-nya 5 ya, misalnya 5. Maka nanti kita kalau kita ingin membuktikan K tambah 1-nya, berarti yang kita maksud adalah 6 kan? 5 tambah 1 berarti yang kita maksud adalah 6. Kalau n-nya sama dengan 6, tentu harus ditambah lagi satu suku di depannya, yaitu K tambah 1 atau 6. Paham maksudnya ini? Ya, mudah-mudahan kalian paham. Makanya untuk PK tambah 1 itu selalu ditambahkan dengan satu pola di depannya lagi. Seperti itu. Oke. Kita lanjut. Nah, tujuannya tadi yang sertandai tadi di sini, yang ini maksudnya. Nah, ini kan 1 tambah 2 tambah 3 itu sampai K itu kan sama dengan ini ya. Ini adalah hipotesanya kita. Maka untuk yang ini nanti mana itu? Untuk yang ini, nah kita ganti dengan yang ini. Kan sama mereka itu ya. 1 tambah 2 tambah 3 sampai K itu sama dengan yang ini. Gitu. Nah, setelah itu kita sederhanakan, kita jumlahkan dengan menyamakan penyebutnya. Ini nanti akan kita jumlahkan dengan yang ini ya. Ini kita jumlahkan. Nah, yang ini K tambah 1 ini nanti harus kita buat ke bentuk pecahan dulu ya, dengan penyebut 2. Seperti apa itu? Nah, kita ubah ke bentuk pecahan dengan penyebut 2 supaya penyebutnya nanti sama. Nah, seperti itu dia. Bisa dilihat kan? Ini. Ya.
kan 2 kali K tambah 1 itu, ini 2 kali K tambah 1 itu adalah 2K tambah 1 per 2 itu sama saja dengan K tambah 1. Kalian perhatikan bentuk yang ini, bentuk yang ini ya, ini kan sama K tambah 1 ya, jadi sama halnya seperti ini, misalnya K kali dengan A ditambah dengan 2 kali A ya, 2 kali A. Nah itu kan A nya bisa keluar kalau ini sama ya, sama-sama A nya itu nanti bisa keluar A dikali dengan ini ya, K ditambah dengan 2. Seperti itu ya, metode itu yang saya gunakan di sini. Jadi tidak dijumlahkan. Jadi mana tadi itu? Nah, ini kan sama dengan yang ini. Ya. Nah, berarti itu bisa keluar. Berarti dalam kurung K tambah 2 kemudian kali dengan A itu. Kali dengan A. Nah, itu maksudnya ya. Nah, yang kita yang kita anggap A itu yang ini, yang K tambah 2 ini. Nah, itu yang kita jadinya nanti di luar sini dia. Paham toh? Nah, ini K tambah 2 dari mana? Ini kan ada, nah, ini ada K di sini dan di sini ada 2. Makanya di sini K tambah 2. Yang ini dengan ini ya. Oke, paham ya? Nah, oke. Sampai di sini dulu untuk ruas kirinya. Nah, sekarang untuk ruas kanan. Untuk ruas kanan ya, ingat tadi untuk ruas kanan kita tinggal menggantinya dengan K tambah 1. Ya, kita ganti n-nya sama dengan berapa tadi? K tambah 1. Nah, seperti ini. Kita selesaikan ya. Kita selesaikan yang ini dulu. Yang K tambah 1 tambah 1-nya itu nanti menjadi K tambah 2 ya. Ini yang saya maksud. Ini jumlahkan dulu. Sebab di sini ada yang bisa dijumlah, yaitu 1 dengan 1 ya. Nah, 1 tambah 1 berapa? 2. Nanti bentuknya bagaimana? Nah, bentuknya K kali 1 sorry, bukan K kali 1. Ini sebenarnya K tambah 2-nya yang ini tadi itu. Nah, sini kenapa K tambah 2? Kan perkalian ini komutatif. Sebenarnya K tambah 2 ini dari sini tadi ya, yang dari sini dia. K tambah 1 tambah 1 itu kan hasilnya adalah K tambah 2. Nah, kemudian yang K tambah 1 ini dari mana? Yang ini dipindahkan. Kan perkalian itu komutatif ya, A kali B itu sama saja dengan B kali A. Kenapa sih harus kenapa saya buat K tambah 1 di depan? Supaya langsung kelihatan sama mereka yang ini. Yang mana tadi? Nah, yang ini. Supaya yang ini mana tadi? Nah, supaya ini langsung kelihatan sama. Kan kita akan menunjukkan ruas kiri dan ruas kanan itu harus atau wajib sama. Kalian perhatikan. Nah, ini kan sama ya. Berarti tahap 2 kita berhasil di langkah yang kedua ini, yaitu induksi. Kita buat kita berhasil menunjukkan PK tambah 1 itu adalah benar. Nah, karena langkah pertama dan kedua itu ini tadi, ini dulu ya, ini kesimpulan dari PK tambah 1 tadi. Karena ruas kiri dan ruas kanannya sama, maka PK tambah 1 itu benar. Nah, selanjutnya pada kesimpulan. Karena langkah pertama yaitu langkah basis terbukti dan langkah kedua
yaitu langkah induksi juga terpenuhi kedua-duanya, maka pernyataan tersebut dapat kita simpulkan selalu bernilai benar untuk setiap n bilangan asli. Nah, seperti itu. Bagaimana? Sangat mudah untuk dipahami, bukan? Iya. Ya. Kita pindah ke contoh selanjutnya, contoh yang kedua. Buktikan bahwa 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 ini adalah pola penjumlahan bilangan ganjil dengan pola 2n kurang 1 itu sama dengan n kuadrat. Nah, jadi kalau kalian ingin menjumlahkan beberapa bilangan asli beberapa bilangan ganjil berurutan, itu kalian bisa menggunakan rumus n kuadrat. Itu katanya berlaku untuk setiap bilangan asli n. Misalnya n-nya 4. Jadi kita jumlahkan 4 suku, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 ya. 1 tambah 3 itu 4 tambah 5 itu 9, 9 tambah 7 itu 16. 16 itu kan sama saja dengan 4 kuadrat ya. 4 kuadrat. Itu maksudnya. Kalau misalnya kalian ingin menjumlahkan 3 suku, yaitu n-nya berarti sama dengan 3 ya, yaitu misalnya 1 tambah 3 tambah 5 itu 1 tambah 3 itu 4 tambah 5 itu 9. Nah, ini cara cepatnya. Pakai saja rumus yang ini. N kuadrat. Jadi 3 kuadrat. 3 kuadrat itu berapa? 9. Sama kan hasilnya? Nah, seperti itu. Nah, hanya saja di sini kita masih meragukan apakah itu selalu berlaku untuk n-nya bilangan asli. Nah, itu yang pertanyaan yang muncul. Oleh karena itu kita harus membuktikan bahwa ini adalah pernyataan selalu benar untuk n sama dengan bilangan asli. Oke. Kita mulai dengan membuktikan. Kita misalkan dulu Pn itu sama dengan itu tadi pernyataannya. Nah, itu yang akan kita buktikan kebenarannya dengan menggunakan langkah atau metode induksi. Yang pertama adalah basis dulu. Basis kita harus tunjukkan untuk n sama dengan a. Nah, di sini kan n-nya sama dengan 1 ya. Sebab n-nya itu mulai dari bilangan asli ya. N sama dengan 1 kita tunjukkan untuk ruas kiri. Untuk ruas kiri berarti kita ambil untuk n-nya sama dengan 1 ya. Nah, di sini hanya ada satu suku saja yang kita tuliskan. Kita ganti n-nya dengan 1 saja, sebab yang kita membuktikan adalah P1. Kalau yang kita membuktikan adalah P2, maka nanti kita harus buat n-nya sampai di 2. Karena ini hanya P1, berarti kita buat saja untuk satu suku saja, satu bentuk saja. Nah, seperti itu. Ternyata hasilnya berapa? Ternyata hasilnya 1. Oke. Untuk ruas kiri. Ruas kanan. Ruas kanan berarti kita tinggal mengganti nilainya sama dengan 1. 1 kuadrat itu 1. Nah, perhatikan antara ruas kiri dan ruas kanan itu ternyata nilainya sama-sama berapa? Sama-sama 1. Mana itu sama-sama 1 yang ini? Kan? Nah, itu sama-sama 1. Ruas kiri dan ruas kanan sama. Sehingga di sini disimpulkan ruas kiri dan ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka P1 benar. Itu kesimpulannya. Berarti untuk langkah pertama terpenuhi ya. Nah, kita pindah ke langkah kedua, yaitu induksi. Dimana di induksi ini ada 2 tahap. Yang pertama kita buat hipotesa dulu. Andaikan PK itu adalah benar, artinya untuk n sama dengan K itu benar. Karena untuk K sama dengan untuk n sama dengan K benar, berarti PK-nya 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 seterusnya sampai 2K kurang 1 itu sama dengan K kuadrat. Kita tandai dulu. Ya. Selanjutnya akan kita buktikan bahwa PK tambah 1 itu juga pernyataan yang benar. Nah, kalian perhatikan di sini. Ini untuk tadi
berarti kan sampai di sini PK ya. Nah ini PK. Nah, kemudian karena ini yang kita mau tunjukkan adalah PK tambah 1, berarti ditambah lagi di sini satu bentuk ya. Nah, yaitu dengan mengganti n-nya dengan k tambah 1. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, nah ini yang ini tadi ya. Nah, ini kan sama dengan ini. Sedangkan yang ini ya, itu sama dengan ini ya, atau sama dengan k kuadrat. Berarti nanti untuk yang ini itu kita bisa ganti dengan apa? K kuadrat. Nah, itu. Nah, k kuadratnya itu dari sini tadi ya, yang ini. Kan yang ini sama dengan ini ya. Nah, yang ini juga sama dengan ini. Artinya yang ini kan sama dengan yang ini. Seperti itu. Oke, kemudian diselesaikan 2 kali K, 2K kali masuk, 2 kali 1, 2, seterusnya. Nah, kemudian disederhanakan. Jadi K kuadrat tambah 2K tambah 1. Nah, stop di situ dulu untuk ruas kiri. Kita ke ruas kanan, apakah sama bentuknya? Ruas kanan ya, jadi kita tinggal mengambil n-nya sama dengan K tambah 1. Kita tinggal ganti n-nya sama dengan K tambah 1, yaitu K tambah 1 kuadrat. Ternyata kalau K tambah 1 kuadrat itu diuraikan, itu hasilnya adalah K kuadrat tambah 2K tambah 1. Ternyata sama dengan untuk ruas kirinya tadi. Nah, dapat disimpulkan ruas kiri dan ruas kanan lagi-lagi sama. Oke. Karena ruas kiri dan ruas kanan sama, maka PK tambah 1 itu benar. Selanjutnya kita tarik kesimpulan umum. Karena 1 dan 2, langkah 1 dan langkah kedua terpenuhi, maka PN benar untuk setiap N bilangan asli. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut pada contoh yang berikut. Contoh yang ketiga ya. Nah, di sini 3 contoh saja. Ini pun 3 contoh sudah memakan waktu yang cukup lama ya. Karena memang langkahnya untuk satu soal ini agak panjang. Butuh kesabaran, ketelitian ya. Oke. Nah, ini bentuknya. Ini lagi bukan bentuk pecahan. 2 contoh tadi ya. Saya ingatkan 2 contoh tadi itu adalah barisan atau deret aritmetika. Dengan beda tetap. Adapun yang ini bukan aritmetika. Ya, kita lihat ini kan bentuknya pecahan ya. Buktikan bahwa 1/1 kali 2 seterusnya sampai 1/n kali n tambah 1. Artinya polanya ini adalah 1/n tambah 1 untuk tiap suku. Jadi kalau kita ambil n-nya sama dengan 3, berarti kita mentok di sini. Kalau kita ambil ini sama 2, berarti kita mentok di 2 suku. Kalau 1 berarti hanya di sini saja. Ya, hanya di kalau 1 suku ya, itu hanya di sini saja. Oke. Nah, langkah pertama ya, kita buktikan dulu P1 benar. Kita misalkan dulu ya, misalkan PN-nya sama dengan yang ini tadi, PN yang ini ya, sama dengan yang ini tadi. Oke. Langkah 1 basis, kita harus menunjukkan P1 itu benar. Berarti kita ganti untuk ruas kiri dulu ya. Ruas kiri kita ganti ini sama dengan 1. Nah, ternyata dapatnya berapa? 1/2. Nah, ini karena P1 berarti hanya ada 1 suku saja ya. Nah, untuk ruas kanan ya, kita tinggal masukkan di rumus. Rumusnya kan n per n tambah 1. N per n tambah 1. N-nya kita tinggal ganti 1 per 1 tambah 1, artinya 1/2 atau 1/2. Ternyata ruas kiri juga ruas kanan juga 1/2. Ruas kiri ruas kanan sama-sama berapa? Sama-sama 1/2. Sehingga dapat kita simpulkan pernyataan yang pertama ini adalah pernyataan yang benar. Oke, kita ke langkah kedua, yaitu langkah induksi. Ada 2 tahap. Tahap pertama adalah
mengandaikan atau kita buat hipotesa bahwa untuk N sama dengan K itu juga pernyataannya benar. Andaikan PK itu benar, maka berlaku PK sorry ya. Sebenarnya di sini harusnya N-nya kita ganti K di sini ya. Nanti kalian perbaiki di catatan. Ini harusnya N-nya diganti dengan K. Ya, saya lupa tadi ganti dengan K. Oke. Itu anggaplah K ya. Harusnya K di situ. Kemudian kita akan membuktikan juga PK tambah 1 benar. Nah, lagi-lagi di sini saya belum ganti ya. Nah, ini tadi kan sampai di sini itu sama dengan yang ini, sedangkan yang ini itu sama dengan yang ini. Jadi nanti yang ini itu dapat digantikan dengan yang ini. Oke, lihat. Nah, itu serba di tanda ya. Nah, ini tadi tahu ya, ini dari mana tadi ini? Iya, karena ini adalah pernyataan untuk N K tambah 1. Untuk pernyataan N-nya sama dengan K tambah 1. Makanya di sini kan kalau sampai di sini itu baru PK. Nah, kalau di sini berarti PK tambah 1 ditambah 1 suku berikutnya. Oke. Nah, ini tadi yang saya maksud itu kita ganti dengan yang ini ya. Nah, makanya di sini ditulis. Kemudian yang ini tadi itu kan hasil dari sini itu pindah ke sini ya. Nah, kita lihat yang ini tadi kita jumlahkan dulu 1 tambah 1 2, jadi nanti 1 per N tambah 1 kali dengan N tambah 2. Nah, seperti ini bentuknya. Oke. Nah, selanjutnya kita menyamakan penyebutnya. Bagaimana caranya menjumlahkan ini kan belum bisa kita jumlah karena penyebutnya belum sama ya. Di sini kan untuk penyebutnya yang ini N tambah 1 kali N tambah 2. Nah, agar supaya sama maka untuk penyebutnya yang ini kan sama dan ini N tambah 1. Berarti penyebutnya yang ini harus kita kali dengan yang ini ya. Terus kita kali dengan N tambah 2. Oke. Nah, karena penyebutnya dikali dengan N tambah 2, maka pembilangnya juga harus dikali dengan N tambah 2. Nah, makanya di sini jadinya N kali N tambah 2 untuk pembilangnya, penyebutnya juga demikian. Nah, jadi yang ini tadi berubah menjadi yang ini ya. Yang ini itu berubah menjadi yang ini. Oke. Nah, kemudian kalau yang ini kan yang ini dia. Nah, kita lihat ini penyebutnya sudah sama. Karena penyebutnya sudah sama berarti kita bisa menjumlahkan pembilangnya, begitu kan ya. Kalau penyebutnya sudah sama, kita bisa menjumlahkan pembilangnya. Caranya itu bagaimana ya, kita kalikan dulu masuk yang ini, N kali N kuadrat, N kali 2 2N, ini N kuadrat tambah 2N tambah 1. Nah, makanya di sini N kuadrat tambah 2N tambah 1. Nah, untuk yang di bawah tidak usah dulu dikalikan ya, karena nanti ujung-ujungnya akan kita faktorkan. Ini tidak usah kita kalikan dulu, ini kita biarkan saja begitu. Nah, yang ini kita faktorkan. Nah, faktornya seperti yang ini. N tambah 1 kali N tambah 1. Nah, ternyata di sini ya, N tambah 1-nya bisa dicoret. Yang ini dicoret. Nah, tinggallah N tambah 1 per N tambah 2. Oke, itu bentuk ruas kiri. Bentuk ruas kiri. Ini agak repot kalau di ruas kiri ya, karena kita harus mahir ya menjumlahkan, apalagi di bentuknya pecahan.
Oke, kita ke ruas kanan. Ruas kanan. Nah, untuk ruas kanan dia mudah ya. Untuk ruas kanan ini kita tinggal mengganti n-nya dengan k tambah 1 ya. Nah, tadi itu rumus awalnya. Nah, ini kan kita ganti n-nya sama dengan k tambah 1. Sebenarnya di sini k tambah 1 ya. Nanti kalian ganti harusnya k tambah 1 bukan n tambah 1. Jadi n yang ini kita ganti dengan k tambah 1 ya. N yang ini juga kita ganti dengan k tambah 1. Nah, kita jumlahkan untuk penyebutnya ini, dijumlahkan jadinya n tambah 2. 1 tambah 1 2 kan. Nah ternyata kalau kalian perhatikan dengan jeli, itu ruas kiri tadi bentuknya adalah n tambah 1 per n tambah 2. Juga ruas kanan demikian. Nah, artinya ruas kiri dan ruas kanan itu sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PK tambah 1 itu adalah pernyataan yang benar. Nah, pernyataan 1 dan 2 langkah pertama dan langkah kedua itu ternyata benar. Maka dapat disimpulkan bahwa Pn itu selalu benar untuk setiap n bilangan asli. Nah, itulah tadi penjelasan materi induksi matematika dengan beberapa contoh yang saya berikan. Gimana? Mudah untuk dipahami bukan? Tentunya sangat mudah, asalkan kalian perhatikan dengan seksama. Dan pesannya Sir, nanti kalian harus perbanyak latihan soal, sebab dengan memperbanyak latihan maka kalian akan terbiasa dengan soal-soal berbagai bentuk modelnya. Nah, demikian dulu pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.